Selamat malam teman-teman semua, kembali lagi sama aku Cynthia. Dan malam hari ini aku mau kembali melanjutkan pembahasan kita tentang proses kehamilan. Dan kali ini aku mau bahas tentang proses kehamilan di minggu ke-11 sampai dengan minggu ke-20. Oke, di minggu ke-11 ini adalah fase yang paling penting dilalui oleh bayi kita. Jadi pada prinsipnya fasenya sudah komplit dan hampir setengah dari total masa bayi itu adalah kepala, dan matanya bayi itu tertutup, dan mata ini akan terbuka di sekitar minggu ke-26, dan kemungkinan kita juga bisa merasakannya di rahim kita. Dan berapa besar bayi di minggu ke-11 itu adalah sekitar 5,5 cm dan dengan berat 7 gram. Minggu ke-11 itu berarti kita hamil di minggu ketiga di trimester pertama. Jadi hamil 3 bulan. Dan apa yang terjadi dengan bayi kita di minggu ini? Bayi kita mulai membentuk otot-otot dan mulai melatih otot. Jadi mereka mulai melakukan latihan-latihan otot di dalam rahim. Bayi sangat mudah bergerak karena dia berenang ya di dalam air plasenta atau air ketuban. Di sekitar waktu ini bayi mulai bergerak, dan biasanya gerakannya itu masih seperti kayak menarik dan juga bergetar gitu. Jadi kayak tangannya bergetar, kakinya bergetar gitu ya. Dan ini juga dia juga menggerakkan otot leher dan semacamnya gitu. Dan dia juga mulai menekuk kaki, menarik kaki gitu, jadi kayak stretching gitu ya. Dan juga membentuk gerakan berjalan, terus genggaman tangannya ditutup dan dibuka, tutup dibuka gitu. Kepalanya juga mulai bergerak. Dan karena dia masih sangat kecil, jadi kita belum bisa merasakan gerakan si bayi. Dan apa yang terjadi dengan kita di kehamilan minggu ke-11, kita bisa aja merasakan gejala yang gak enak, dan itu normal. Tapi bisa juga kita betul-betul mengalami gejala yang betul-betul bikin kita itu 5L gitu. Ini adalah gejala yang di trimester 1 itu hal yang sangat biasa dialami oleh ibu hamil, kayak mual, kecapean, nggak selera makan, dan ini bakal dialami di puncak-puncaknya. Jadi mungkin di minggu ke-11 ini ibu hamil mengalami puncak kesakitan yang luar biasa gitu. Tapi untungnya itu tandanya kabar baik, karena setelah puncak ini gejala itu akan berkurang dan mungkin saja berakhir, dan kita bisa merasakan rasa yang lebih enak dan energik gitu ya. Dan kandungan makanan itu juga sangat penting untuk berpengaruh pada pada tingkat energi kita, dan itu sangat membantu pada saat fase-fase sulitnya ibu hamil gitu, kayak mual-mual tadi, nggak mau makan gitu ya. Jadi ya kemungkinan besar ada baiknya ibu-ibu hamil yang mengalami gejala ini melakukan kursus gitu, kayak kursus mengatur makan yang tepat, jadi diet untuk orang hamil gitu. Dan yang perlu diperhatikan adalah sangat tidak perlu untuk makan terlalu banyak gitu. Jadi kayak misalnya nih ibu hamil menganggap kalau kita makan untuk 2 orang, nah itu tidak perlu gitu. Jadi kita harus hati-hati kita makan terlalu banyak, karena itu juga nggak bagus ya kalau misalnya kita terlalu berlebihan berat badannya. Nah, apa yang dilakukan di minggu ke-11 ini masih seperti minggu-minggu sebelumnya. Ya, kayak kita harus mulai mencari waktu untuk memikirkan nanti bayinya, kalau ibunya kerja mau dititipin di mana. Terus kita mau pakai asisten selama beberapa hari sampai ibunya kuat lagi kembali ke aktivitas biasa gitu. Itu perlu dipikirkan.
Selain itu juga kita bisa melakukan termine echo atau yang disebut dengan echo rutin. Dan echo rutin ini sangat ideal dilakukan sekitar minggu ke-10 dan minggu ke-12, 18 gitu. Dan dari echo ini kita bisa tahu persis berapa umur bayi, kapan kita HPL-nya gitu ya. Dan juga bisa melihat juga kondisi janin itu sendiri. Nah, pada saat echo ini itu bisa juga kalau misalnya bayinya itu nggak bisa dilihat oleh bidannya dengan jelas, kita harus siap-siap kemungkinan kita bisa melakukan echo melalui vagina gitu, vaginal. Nah ini aku sih bilang nanti bidannya, jadi kalian nggak usah khawatir, bidannya juga bakal bantu gimana caranya supaya ketika dilakukan echo melalui vagina itu tidak terlalu sakit gitu ya. Nah ya udah, kalian coba mulai baca-baca, mulai persiapkan diri dan baca-baca gitu ketika mau melakukan echo. Kalian udah tahu kira-kira apa yang bakal kalian hadapi nanti gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ternyata harus melakukan vaginal echo, apa yang kalian rasakan dengan kalian bersiap-siap itu juga jadinya kita nggak panik dan tahu tips-tipsnya supaya nggak sakit gitu. Terus kemudian juga memberitahu atasan. Nah ini penting ya, kita harus memberitahu atasan kita kapan kita mulai hamil gitu. Kenapa? Karena dengan kita memberitahu atasan itu sebenarnya banyak keuntungannya gitu. Kalau kita ngasih taunya udah telat, udah mulai akhir 3 minggu terakhir gitu ya, sayang banget. Karena kalau atasan kita tahu kita hamil, mungkin kita bisa mendapatkan beban kerja dan jam kerja yang lebih fleksibel, dan atasan kita juga sudah mulai mempersiapkan pengganti kita selama kita cuti hamil gitu. Selain itu juga kita bisa menanyakan kepada atasan kita hak-hak kita selama kita melahirkan, selama kita hamil, juga setelah kita menjadi orang tua. Karena bayi di umur-umur pertama, tahun-tahun pertamanya itu pasti kan banyak sakitnya gitu ya. Dan itu biasa juga kita ada mendapatkan hak cuti untuk orang tua gitu. Nah itu kita bisa tanyakan kepada atasan kita informasi-informasinya gitu. Oke lanjut, kita juga bisa ikut berpartisipasi untuk riset kehamilan ya, kayak yang aku bilang waktu itu ya, mother to mother, itu kita bisa mulai ikut. Oke, apakah kita tahu bahwa di kehamilan, akhir kehamilan atau ketika bayi kita sudah lahir, sangat menyenangkan kalau kita punya memori tentang besar perut kita gitu. Jadi ya coba kalian buat foto kehamilan gitu setiap minggu. Nah ini aku juga bikin gitu ya, aku juga bikin fotoku selama kehamilan dari minggu ke minggu, dan memang sih kelihatan banget bedanya, dan kita bisa ngelihat nantinya bagaimana perut kita itu tumbuh. Oke, di minggu ke-12 itu bayi sebenarnya udah siap gitu, dan dia sudah siap untuk bertumbuh dan bertumbuh. Organ-organ pentingnya sudah terbentuk dan berat bayi sekarang sudah 20 gram. Minggu ke-12 ini jantung bayi itu udah bisa didengarkan. Panjang bayi udah 6,5 cm dan beratnya 23 gram. Jadi sebesar buah prime. Bulan ketiga di trimester pertama masih ya. Apa yang terjadi pada bayi di minggu ke-12? Detak jantung bayi atau detak jantung fetus itu sekitar 110 sampai 160 per menit. Sudah mulai melatih pernapasan untuk di masa depan, di masa dia keluar dari rahim ibu gitu. Wajahnya sudah mulai jelas, tapi kita belum bisa melihat fitur wajah bayi. Hipofise atau kelenjar di bawah otak itu membantu bayi untuk membuat hormon-hormon. Karena organnya sekarang sudah komplit
dan sudah berada pada tempatnya, bayi hanya butuh bertumbuh di minggu depannya. Dan apa yang bagi bidan itu menjadi periode penting pada pembentukan bayi itu sudah hampir selesai gitu. Dan mungkin setelah minggu ini atau minggu depannya itu yang tadinya setiap hampir 2 kali sebulan atau sebulan sekali itu dicek, ini udah mulai nanti setelah beberapa bulan gitu baru cek lagi ya. Jari-jari sudah mulai terbentuk, terus juga kuku sudah mulai terbentuk, dan bayi sendiri sudah mulai mengisap jempol. Air ketuban mulai terminum dan juga mengeluarkan air kencing ya. Dan dari sini dia belajar menelan dan minum. Tentu saja setiap hari air ketuban itu segar, jadinya selalu dibersihkan gitu. Dan itu dilakukan secara otomatis di dalam perut kita. Dan apa yang terjadi pada ibu hamil di usia kehamilan 12 minggu? Nah, buat ibu hamil ini adalah suatu prestasi. Kita sudah melalui 3 bulan pertama, dan plasenta juga fungsinya sudah semakin penuh, semakin baik, semakin sempurna. Minggu ini sudah mulai mendapatkan makanan melalui plasenta. Di sekitar minggu ke-12 kita juga bisa mulai merasakan pusing dan mual. Karena kadar gula darah yang rendah pada saat hamil, kita jadi lebih sering pusing. Nah, apa yang bisa kita lakukan kalau kita ngalamin pusing ini? Kita bisa istirahat yang cukup, nggak cepat-cepat berdiri, dan tepat waktu untuk makan. Mungkin bisa mengalami imun tubuh yang rendah pada saat kehamilan, jadi lebih cepat tertular sakit dan flu gitu. Dan ini juga bisa tergantung sama kebiasaan makan kita, terus vitamin yang kita konsumsi. Kita juga harus hati-hati sama multivitamin yang kita pakai. Pakailah multivitamin yang memang spesial untuk ibu hamil. Kadarnya itu persis yang dibutuhkan ibu hamil. Kemungkinan besar kita juga bisa mengalami jerawat atau penyakit kulit yang lain, kayak misalnya ada garis-garis di kulit atau gatel kulitnya. Mungkin beberapa celana udah mulai nggak bisa ditutup di minggu ini. Tetap aja kita bisa pakai baju yang fashionable gitu ya, karena juga sekarang udah mulai banyak mode-mode pakaian yang khusus untuk ibu hamil. Memberitahu khalayak ramai kalau kita hamil. Nah, biasanya kan tuh kalau misalnya kita hamil, kita nggak mau ngasih tahu ke orang-orang kalau kita hamil karena kita takut keguguran, takut gagal gitu. Dan di minggu ke-12 ini adalah batas dimana kita udah mulai bisa memberitahu. Bulan ketiga kehamilan sudah mulai sudah mulai berakhir, dan ini artinya keguguran itu sangat kecil kemungkinannya, dan kebanyakan keguguran itu terjadi di minggu ke-8 dan ke-11 kehamilan. Nah, jadi minggu ke-12 itu adalah waktu yang tepat untuk memberi tahu dunia tentang kabar bahagia kehamilan kalian. Eko pertama itu ditawarkan di minggu ke-12, dan aku sendiri juga eko pertama di minggu ke-12. Dan kita jadi tahu persis berapa lama kita sudah hamil dan kapan HPL-nya. Di minggu ke-13 itu kita mulai terbiasa dengan kehamilan, dan gejala-gejala hamil juga sudah mulai lewat. Kita punya energi yang cukup, dan trimester kedua dimulai, dan bayi sudah bertumbuh sepanjang 7 cm dan 30 gram, jadi sebesar buah persik. Wow, cepat banget ya, nggak nyangka. Dan di minggu ke-13 ini tandanya kita udah ada di trimester kedua.
Bayi the baby takes sign of her energy for all intrusion. Oke, bayi itu memakai energinya paling banyak itu untuk tumbuh. Organ-organ sudah terletak di tempat yang seharusnya, dan jumlah air ketuban. Nah, jumlah air ketuban itu juga semakin banyak, dan ketuban ini sangat penting untuk melindungi bayi kalau misalnya nih tiba-tiba kita jatuh atau perutnya nggak sengaja kejedut gitu ya. Nah, dengan adanya air ketuban itu bayi terlindungi dari segala hal itu. Dia nggak akan tahu kalau misalnya kita kejedut atau perut kita menyentuh sesuatu. Nah, bayi itu nggak akan merasakannya gitu karena adanya air ketuban. Dan air ketuban juga berfungsi untuk memberikan kehangatan bagi bayi. Jadi bayi itu nggak akan pernah kedinginan di dalam perut ibu. Mengisap jempol untuk melatih otot-ototnya karena dia sangat butuh untuk melakukan sedot gitu, karena kan dia makannya nanti lewat ASI ya. Dan apa yang bakal terjadi di tubuh ibu pada saat kehamilan di minggu ke-13. Jadi rahim akan semakin besar dan kita mulai bisa melihat itu bentuk perut kita. Jadi tentu saja karena bayinya semakin tumbuh. Dan kadang-kadang kita belum bisa melihat pertumbuhan bayi gitu. Jadi perutnya itu belum terlihat di minggu ini. Dan mungkin aja kita sama sekali belum ada kenaikan berat badan. Dan kalau misalnya pun kita udah mulai naik berat badannya sangat cepat gitu, itu juga nggak berarti bahwa bayi kita tumbuh lebih cepat dibandingkan ibu hamil yang belum sama sekali ada kenaikan berat badan atau belum terlihat perutnya gitu ya. Karena bayi itu biasanya masih tumbuh secara persis gitu selama sampai kehamilan 16 minggu. Itu rata-rata bayi punya pertumbuhan yang sama. Nah, nanti setelah minggu ke-16 itu maka baru kita bisa melihat ada perbedaan individu antara bayi yang satu dengan bayi yang lain. Dan setiap orang itu sangat berbeda gitu, karena setiap ibu hamil itu punya bentuk tubuh yang berbeda dan bagaimana ruang di usus itu kita juga nggak tahu ya gimana pertumbuhan janin itu di dalam perut ibu. Nah, itulah yang membuat setiap kehamilan itu sangat unik dan berbeda. Nah, teman-teman, jadi seperti informasi tadi yang aku baca di sini, aku juga baru tahu ternyata kita nggak bisa bilang kalau bayi itu perbedaannya itu kita nggak bisa pastikan dulu ya di umur kehamilan 13 minggu, karena baik ibu hamil yang belum terlihat perutnya dan belum naik berat badan ataupun ibu hamil yang ternyata udah kelihatan banget perutnya dan naik berat badannya sangat signifikan gitu, itu nggak berarti bahwa bayinya itu bertumbuh lebih besar gitu, karena bayi di usia ke minggu ke-16 itu baru ada perbedaan individu antara bayi yang satu dengan bayi yang lain. Jadi sampai minggu ke-16 sampai minggu ke-15 itu bayi masih tumbuh sama semua bayi. Dan banyak sekali isu-isu yang gak jelas tentang melakukan hubungan intim selama kehamilan. Nah, hubungan intim selama kehamilan itu sangat normal dan gak ada resiko apapun juga. Bayi yang ada di dalam rahim ibu itu aman, terlindungi dengan adanya air ketuban dan juga selaput. Tapi hubungan seksual antara suami dan istri itu kadang pada saat kehamilan itu sementara waktu akan berbeda gitu ya. Jadi tergantung pada pasangannya masing-masing. Ada pasangan yang nggak masalah melakukan hubungan seksual selama hamil, ada juga yang merasa ada ketakutan atau jadi merasa nggak nyaman atau merasa kayak ada sesuatu di pikiran dia kalau bayinya bakal kenapa-kenapa. Nah, itu juga membuat hubungan seksual antara suami istri selama kehamilan itu juga berbeda gitu ya, tergantung pasangannya gimana cara berpikirnya.
Dan apa saja yang bisa dilakukan di minggu ke-13, kita sudah mulai bisa melakukan kursus kehamilan. Ini juga sangat membantu ya. Aku sendiri nggak melakukan kursus kehamilan ini, tapi aku banyak nonton video dan YouTube, dan aku rasa itu bakal berbeda banget karena dengan adanya kursus kehamilan ini kita bakal dapat informasi yang lebih banyak dan detail. Nah, aku sih agak nyesal nggak ikut kursus kehamilan karena kursus kehamilan ini menurut aku sih bakal seru karena kita juga selain dapat teman, terus juga kita jadi lebih banyak informasi dari teman-teman lain, wanita-wanita lain yang juga pada sedang hamil gitu ya. Cuman ya karena aku kerja dan aku juga sangat sibuk, ya aku memutuskan untuk tidak ikut kursus kehamilan. Dan kursus ini dimulai sekitar di bulan kelima dan keenam kehamilan. Di minggu ke-13 kita sudah mulai mencari-cari kita mau daftar kursus di mana, dan nanti kursus itu dimulai biasanya di kehamilan ke-5 atau 6 bulan. Nah, kursus kehamilan ini banyak informasinya kayak terapi, latihan gimana kita mengatasi gejala-gejala kehamilan. Kayak aku waktu itu sempat ngalamin sakit punggung dan juga kaki sebelah kanan gitu ya. Aku sempat ke fisioterapi juga untuk mencari solusi ini masalah kaki aku dan punggung. Jadi ya memang penting banget sih sebenarnya kursus kehamilan ini pada saat kita udah mulai hamil besar. Tahukah kalian, menurut penelitian, bayi itu sudah mulai bisa ngerti atau peka suara. Telinga itu baru betul-betul bertumbuh pada minggu ke-24, tapi toh sepertinya bayi sudah mulai bisa bereaksi akan suara melalui vibrasi. Gitu ya, itu dia minggu ke-13. Minggu ke-14, 8 cm panjangnya dan beratnya 60 gram. Kita belum bisa merasakan gerakannya, tapi bayi sudah sangat aktif menggerakkan tangan dan kakinya. Bayi juga masih punya ruang yang cukup untuk bergerak. Berdasarkan teori, bayi itu sudah mulai bisa ditebak jenis kelaminnya di minggu ke-14. Bayi di minggu ke-14 itu sudah mulai banyak bergerak, walaupun kita belum bisa merasakannya. Dia mulai menggerak-gerakkan kakinya, melambai-lambaikan tangannya, dan kadang-kadang di eko itu bisa terlihat sangat jelas. Setelah beberapa minggu kemudian baru kita bisa merasakan sedikit gerakan bayi, jadi juga belum betul-betul bisa dengan jelas merasakannya. Dan pita suara juga mulai sudah berkembang, cuman ya bayi belum bisa mengeluarkan suara karena kan kalau mengeluarkan suara itu butuh udara ya. Nah, bayi juga mulai memiliki bulu-bulu halus di badan, dan bulu-bulu halus ini bakal tetap di tubuhnya sampai di usia kehamilan 37 minggu. Gunanya itu untuk melindungi bayi dari efek air ketuban ya gitu, dan juga dari infeksi. Kalau misalnya bayi kita keluar, jadi kayak melahirkan gitu lebih awal daripada 40 minggu, kita bisa masih ngelihat ada rambut-rambutnya ya di punggung, di pundak gitu, di muka. Nah, itu biasa ya. Nah, kayak anakku sendiri itu waktu aku juga lahirannya nggak setelah minggu ke-40 tapi lebih awal ya, jadi aku masih bisa lihat gitu kayak di telinganya ada rambut-rambut tipis tapi juga tebel sih. Jadi kayak aku khawatir gitu, ini bakal hilang gak ya, atau enggak nanti anak aku jadi kayak apa ya kayak punya bulu-bulu gitu. Tapi ternyata aku nggak tahu kapan rambut itu hilang, tapi sekarang dia udah nggak punya lagi rambut di bagian telinganya gitu. Oke, apa yang terjadi pada ibu hamil di kehamilan minggu ke-14 ya? Jadi wanita itu disebut sebagai waktu mekarnya kehamilan. Nah, jantung pada wanita itu sekarang sedikit lebih besar. Kenapa? Untuk menangani peningkatan jumlah darah yang beredar di tubuh dan kebutuhan oksigen bayi. Jadi
jantung kita itu meningkat kapasitasnya sebesar 20%, dan kita merasa jadi lebih energik daripada sebelumnya. Nah, ini adalah saat yang tepat untuk bersenang-senang bersama pasangan, misalnya kayak pergi libur. Nah, ini pergi libur ini penting ya. Kenapa? Karena setelah kita melahirkan, kita nggak akan bisa lagi merasakan rasanya liburan seperti waktu kita berdua, dan itu sangat berbeda banget, dan aku sendiri udah ngalamin ya. Cuman sayangnya aku liburannya waktu itu setelah kehamilan aku di minggu ke-28 minggu, dan itu sangat capek banget. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian saat ini sedang hamil 14 minggu, sebaiknya kalian pas hamil itu udah rencanakan ya kapan kalian mau liburan bersama, sebelum kalian liburan bertiga. Jadi cuman liburan berdua dulu gitu. Dinamika hubungan suami istri itu bakal berubah setelah kita punya anak, dan itu pasti gitu. Karena beda banget ketika kita masih berdua sama sekarang kita udah bertiga, terus kita masih menyesuaikan diri untuk menerima menerima peran kita yang baru sebagai orang tua, dan nggak cuman sebagai pasangan gitu. Dan itu sih pentingnya kenapa kita butuh liburan berdua. Sebelum itu kita butuh adaptasi lagi. Energi kita bakal semakin meningkat di trimester kedua, jadi kita bakal kembali energik ya di minggu kedua, trimester kedua. Tetap berolahraga selama hamil. Baik kalau kita mulai melakukan olahraga di minggu ke-14 ini, karena energi kita mulai kembali. Olahraga itu sangat menyehatkan untuk orang hamil, bahkan justru untuk orang hamil. Mungkin di zaman dulu kita kalau hamil itu kita harus banyak istirahat, tapi di zaman sekarang itu banyak banget sosial media dan juga orang-orang yang menggemakan pentingnya berolahraga pada saat hamil, karena selain memberikan efek positif buat mood kita, tapi juga kita jadi memberikan efek positif pada bayi ya. Yang paling penting itu untuk selama proses persalinan itu penting. Nah, misalnya kayak renang, pilates kehamilan, yoga, selain olahraga perlu hal lain gitu. Kita harus menjalani kehamilan itu sesantai mungkin gitu. Terlalu takut atau terlalu khawatir itu nggak penting gitu. Jadi kita harus fokus gimana caranya kita bisa menjalani kehamilan dengan santai, cari informasi yang tepat gitu. Jadi kita bisa antisipasi, kita bisa mempersiapkan kehamilan kita dengan tenang gitu. Jadi jangan langsung cari informasi itu 5 bulan ke depan, 6 bulan ke depan. Kalau aku sih cari informasi itu sesuai dengan usia kehamilan aja. Jadi kita bisa lebih santai, lebih ringan pikirannya. Nah, ini juga adalah cara untuk mencegah keluhan, dan dengan kita tahu banyak informasi itu kita bisa mencegah keluhan, kita udah bisa persiapan, dan kita bisa segera pulih. Kita bisa cari cara gitu untuk segera pulih dari segala keluhan gejala-gejala kehamilannya. Nah, apa aja yang dilakukan di minggu ke-14 ini? Kita mulai bisa bikin planning untuk melakukan Eko minggu ke-20, dan ini adalah momen yang menegangkan gitu untuk melakukan Eko ke-20 gitu ya. Kita juga bisa mulai membeli pakaian hamil. Nah, karena kan kalau pakaian hamil ini juga suatu gitu sih. Aku sendiri nggak punya banyak pakaian hamil, jadi aku cuman beli waktu itu 2 jeans hamil, dan juga baju kaos, cuman kaos-kaos lebar gitu ya. Dan itu udah cukup sih. Dan gaun-gaun yang pas body itu aku nggak bisa pakai, tapi gaun yang modelnya terusan gitu masih bisa dipakai sampai lama juga sih. Jadi karena aku punya banyak gaun, aku nggak butuh terlalu banyak baju kehamilan gitu ya. Tentu aja hamil itu kita masih bisa pakai jeans kok, kita masih bisa pakai baju yang fashionable gitu ya. Juga harus cari tahu ya obat-obatan yang cocok buat ibu hamil. Dan yang bagi teman-teman yang belum memberitahu atasan, bisa mulai memberitahu atasan. Di minggu ini kita bisa melihat adanya stretch mark di perut. Ini membentang dari tulang kemaluan sampai pusar. Beberapa wanita juga mengalami yang namanya stretch mark. Jadi aku sendiri sih
sebelum aku hamil aku udah bisa lihat sedikit ya, itu apa namanya, garis-garis lurus gitu dari di perut aku. Jadi sebelum hamil itu aku udah kelihatan gitu. Nah pas hamil itu lebih jelas lagi, dan apa ya, unik banget sih menurut aku. Oke, minggu ke-15. Minggu ke-15 kehamilan. Jadi minggu ke-15 kehamilan, rambut-rambut kecil berbulu halus telah terbentuk di seluruh tubuh bayi dan menghasilkan sebum yang akan melindungi bayi dari cairan ketuban. Nah, sesekali bayi meneguk cairan ketuban. Nah, pada saat dia terlalu banyak minum cairan ketuban gitu, perut penuh perutnya. Nah, dia bisa mengalami cegukan. Karena kita bisa ngerasain sih kalau bayi itu cegukan gitu. Dan pembaruan cairan ketuban itu dilakukan prosesnya oleh plasenta ya. Bayi di minggu ke-15 itu sudah sebesar 11 cm dengan berat 90 gram. Jadi sebesar buah apel. Nah, 15 minggu ini tandanya udah hamil selama 4 bulan di trimester kedua. Apa yang terjadi pada bayi saat kita hamil 15 minggu? Semua proses pertumbuhannya itu sudah komplit. Jadi saat ini bayi itu tinggal tumbuh dan meningkatkan fungsinya. Tulangnya semakin kuat, matanya kini berada di bagian depan wajah, dan tulang di lengan serta kaki juga sudah terbentuk. Sampai saat minggu ke-15 ini sebagian besarnya hanya tulang rawan. Jadi tulangnya bayi itu semuanya tulang rawan, namun pelan-pelan nanti bisa jadi tulang yang kuat. Jadi kita bisa perhatikan baik-baik asupan kalsium, itu penting banget karena bayi butuh banyak banget kalsium untuk memiliki tulang yang kuat. Pendengarannya juga mulai berkembang. Nah, bayi akan dapat mendengar detak jantung dan keroncongan usus mama. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian mau mulai bacain bayi itu dongeng, kalian udah mulai bisa bacain dia di minggu ke-15 ini. Aku juga mulai ketika aku tahu ya kalau misalnya bayi itu udah mulai bisa mendengar, cuman baru mulai berkembang, berarti intinya belum terlalu jelas, tapi kalian udah bisa mulai latihan bacain bayi itu dongeng. Nah, aku juga kadang-kadang suruh suami aku bacain buku cerita. Jadi kita bisa satu buku cerita gitu yang kita bacakan tiap malam ke perut aku. Nah, ini apa gunanya? Supaya bayi itu nggak asing lagi sama suara mama. Kalau sama suara mama udah jelas nggak mungkin asing ya, tapi sama suara papa. Jadi dengan begitu bayi juga bisa suara papanya, nggak cuma suara mamanya aja. Dan nanti kalau misalnya dia udah lahir pun dia bisa ditenangkan sama papa. Di minggu ke-15 ini yang terjadi sama mama itu adalah tubuh kita mulai siap untuk menyusui di awal kehamilan. Akibatnya kita mungkin akan merasakan adanya nyeri di payudara, walaupun mungkin payudaranya mungkin lebih ringan rasa sensitifnya dibandingkan awal kehamilan. Payudara kita juga biasanya mulai membesar dan kita mulai butuh bra bersalin. Nah, ini bisa memberikan dukungan yang lebih baik buat payudara kita ya, karena dia lebih kencang, dan itu kita bisa pakai bra ini mulai dari minggu ini. Jadi begitu payudara kita mulai membesar gitu, kita mulai pakai, dan itu bakal kita pakai terus sampai kita memberi ASI sama anak ya. Karena memang sih ternyata selama aku hamil dan menyusui, aku lebih suka pakai bra menyusui karena lebih simpel ya dan lebih gampang. Kita bisa langsung klik gitu, kita bisa menyusui. Pokoknya nyaman banget ya kalau bra hamil dan bersalin itu. Branya sangat nyaman dan bisa menopang payudara kita dengan lebih baik. Dan beberapa wanita biasanya mengalami tetesan susu kuning terkadang keluar dari payudaranya. Nah, ini aku sendiri nggak alamin ya. Aku sendiri nggak tahu apakah aku ragu gitu waktu aku hamil gitu, sampai umur kehamilanku besar pun aku masih ragu apakah nanti aku bisa
memproduksi susu dengan baik gitu. Karena kan yang aku baca gitu, aku baca-baca artikel gitu, kebanyakan ibu-ibu udah mulai ada keluar air dari payudara. Nah ini biasanya kolostrum dan tidak berbahaya, dan mungkin akan berhenti setelah beberapa saat atau bertahan hingga melahirkan. Dan aku sendiri nggak ada sama sekali keluar air gitu, enggak. Nah, untuk memudahkan bayi setelah melahirkan, puting bisa menjadi lebih besar dan warnanya lebih gelap. Karena bayi terutama dapat melihat terang dan gelap, ia dapat mengenali puting Anda dengan lebih baik. Jadi luar biasa banget Tuhan ya bisa menciptakan perempuan itu sedemikian rupa gitu. Jadi ketika kita hamil pun bisa gitu putingnya jadi lebih besar, warna jadi lebih gelap, dan fungsinya itu tadi karena bayi cuma bisa melihat antara terang dan gelap. Nah, kita kemungkinan masih ragu untuk menyusui dengan formula atau susu atau menyusui gitu. Namun kalau kita punya kesempatan untuk menyusui itu sangat disarankan. Kita akan mempelajari bagaimana persiapan menyusui, kursusnya. Nah, aku sih nyaranin ya teman-teman, menurut pengalaman pribadi aku sendiri, ternyata menyusui itu bukan hal yang sangat mudah, apalagi di awal kita melahirkan itu. Sampai kita bisa betul-betul mahir menyusui, ternyata itu hal yang luar biasa, apa ya, luar biasa challenging gitu. Nah bagi aku sendiri, aku kirain selama ini aku nggak pernah kepikiran kalau ternyata menyusui itu sangat sulit. Aku jujur aja ya, menyusui itu sangat sulit dan itu butuh kesabaran yang luar biasa sampai kita akhirnya bisa menyusui dengan lancar gitu. Dan sampai saat ini pun aku kadang ngerasa masih ya kurang apa ya, kurang nyaman gitu. Jadi banyak yang harus diperhatikan selama menyusui gitu. Posisi bayi, terus posisi mulut bayi ketika dia mengisap puting itu juga ada teknik-tekniknya tersendiri, dan itu semuanya teknis banget. Dan aku sendiri juga agak kaget dan rasanya apa ya, karena aku mungkin udah niat dari awal mau menyusui bayi gitu ya, aku lakukan aja gitu sampai betul-betul berhasil. Nah tapi aku tidak menyalahkan ibu-ibu yang pada akhirnya memutuskan untuk ngasih bayinya susu formula, karena apa ya, menyusui itu memang sakit ya, sakit dan butuh kesabaran banget gitu. Jadi aku bisa memaklumi ibu-ibu yang lebih memilih susu formula gitu. Karena kalau misalnya aku juga tahu dari awal kalau menyusui itu tidak mudah, bisa jadi aku memilih susu formula. Tapi untungnya aku waktu itu betul-betul bertekad ya untuk ngasih anakku yang terbaik. Bukan berarti susu formula nggak baik ya, karena kebanyakan juga di sini di Belanda sendiri itu banyak banget orang-orang yang tidak mendapatkan ASI tapi mereka sehat dan pinter-pinter juga gitu. Jadi nggak ada salahnya mau susu formula atau susu ASI. Tapi itu nanti kita bahas di video selanjutnya tentang menyusui dan menyusui gitu ya, tentang menyusui bayi. Oke, aku nggak mau cerita panjang lebar karena itu satu video sendiri ya. ASI itu sangat informasinya sangat banyak dan sangat komplit banget. Oke, minggu ke-16. Oke, apa yang terjadi di minggu ke-16 kehamilan? Hormon HCG memberi jalan bagi progesteron. Nah, progesteron membuat tubuh Anda menjadi lembut. Bayi kini memiliki panjang sekitar 15 cm dan berat 130 gram. Bayi sudah bisa mulai membedakan terang dan gelap, namun matanya masih tertutup. Nah, bayi kita sebesar alpukat, jadi sekitar 15 cm dan berat 130 gram. Nah, 16 minggu ini berarti kita udah ada di bulan keempat di trimester kedua. Organ-organ dalam tubuh kini sudah terbentuk, bayi dapat berguling-guling, tetapi pada anak pertama mungkin kita nggak akan bisa merasakannya hingga di minggu ke-18 atau ke-20.
Jadi biasanya kalau anak pertama itu bayi itu mulai dirasakan gerakannya di umur 18 minggu sampai 20 minggu. Nah, kalau anak kedua dan anak seterusnya biasanya di minggu ke-16 ini ibu udah mulai merasakannya. Dan bayi juga semakin mengembangkan ciri-ciri yang dapat dikenali seperti kayak mengangkat kepala, membuka mulut, menggerakkan dada, serta perut ke atas dan ke bawah seperti saat bernapas dalam-dalam gitu, tersedak dan bahkan cegukan. Dia mungkin menguap, meregangkan tubuh, mengangkat alis, mengerutkan kening, dan organ seksualnya juga sudah berkembang secara sempurna. Jadi kita sudah bisa melihat jenis kelaminnya dengan USG gender. Pada usia kehamilan 16 minggu, bayi juga akan mengembangkan zat putih berminyak di kulitnya yang disebut vernix caseosa. Nah, ini terdiri dari bulu halus, sel kulit mati, dan minyak. Hampir terlihat seperti wax. Zat ini melindungi bayi dari zat berbahaya yang mungkin ada dalam cairan ketuban. Tahukah kita bahwa bayi kita tidak akan pernah merasakan terlalu panas atau terlalu dingin? Nah, ini karena cairan ketuban, selaput dinding otot rahim itu, dan juga lemak serta kulit kita menjaga bayi tetap hangat. Itulah sebabnya kenapa mereka temperaturnya di dalam tubuh itu enak banget ya. Jadi kalian bisa bayangin gimana rasanya jadi bayi udah enak-enak tidur di perutnya mama, nggak ngerasain panas, nggak ngerasain dingin, makanannya tersedia terus, bisa minum anget, kemana-mana dibawa gitu sama mama ya, dekat mamanya. Terus tiba-tiba dia lahir, kemudian dia terpisah dari perut mamanya dan dia harus mulai belajar makan, belajar minum lagi, belajar menyesuaikan diri, dan itu hal yang sangat sangat berat untuk bayi. Jadi kita harus bisa memaklumi ketika bayi kita nangis atau bayi kita rewel gitu ya, karena bagi mereka itu bakalan berat banget, pengalaman yang sangat berat gitu untuk dihadapi bagi bayi keluar dari tubuh mamanya. Nah, apa yang terjadi pada saat hamil 16 minggu pada ibu hamil gitu ya. Nah, pada minggu ke-16 ini metabolisme kita telah beradaptasi dengan kehamilan. Rasa lelah dan mual di minggu pertama sudah hilang. Rahim sekarang sebesar jeruk bali, dinding ototnya tebal dan kuat, dan kini mulai menjadi lebih elastis dan tipis. Kita mungkin memperhatikan bahwa kulit kita berubah. Nah, ini disebabkan oleh peregangan kulit, bertambahnya berat badan, dan pengaruh hormon. Jika kita memberikan perhatian ekstra pada kulit, produk perawatan kulit bayi sangat direkomendasikan. Jadi perawatan kulit bayi itu ternyata sangat direkomendasikan, karena apa yang baik untuk bayi juga baik buat kita. Nah, selama aku hamil, dari awal kehamilan itu aku beli Sweet Salt krem seksual untuk perut gitu ya, supaya perut aku tuh nggak ngalamin kayak efek jeruk gitu loh. Nah, itu untuk mengurangi stretch mark di perut. Dari awal kehamilan, sebelum perut aku besar pun aku udah pakai krem itu, jadi supaya kulitnya lebih supel ya ketika diregangkan kayak gitu. Nah, itu tips buat teman-teman yang saat ini masih hamil muda, udah mulai pakai krem itu. Mungkin kita juga mulai benar-benar merasakan perut semakin membesar, dan mungkin kita mengalami masalah dengan otot persendian, gak hanya di panggul dan pinggul, tapi juga di leher, bahu. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi keluhan leher dan bahu saat hamil? Bergerak, berolahraga, karena berolahraga itu sangat penting banget untuk ibu hamil, walaupun berat banget untuk dilakukan saat hamil. Selain olahraga, kita juga bisa mendapatkan pembelajaran tentang gimana caranya rileks, dan latihan membantu memperkuat otot-otot yang paling tertekan selama kehamilan. Cara lain yang baik dan aman untuk tak bergerak selama kehamilan adalah dengan pelatihan hypnobirthing atau power mama namanya. Nah, ini adalah hypnobirthing ini, power mama ini baik buat ibu yang takut akan rasa sakit saat melahirkan. Selain itu juga dianjurkan bagi siapa saja yang ingin menjalani persalinan secara sadar bersama pasangannya untuk melahirkan dengan tenang.
Nah, ini fokusnya pada peningkatan kepercayaan diri ibu hamil terhadap kemampuannya melahirkan anak melalui persalinan normal. Jadi kita harus mengikuti kursus hypnobirthing yang bagus melalui pelatihan yang bagus gitu. Nah, aku sendiri nggak melakukan ini, jadi aku terlalu menganggap enteng kehamilan ya. Aku bisa bilang aku terlalu menganggap enteng. Kenapa? Karena aku cuma mencari informasi di YouTube gitu, dan itu banyak banget informasinya. Aku cari gimana latihan pernapasan, gimana cara kita supaya tenang ketika melahirkan, dan juga gimana kita tenang pada saat perut berkontraksi gitu. Jadi ada latihan khusus. Nah, kayak gitu tuh, nah itu penting banget ternyata gitu. Dan aku sendiri ya, itu kelihatannya sepele teman-teman, tapi percayalah itu nggak sepele gitu. Itu sangat krusial pada saat kita melahirkan. Jadi aku sendiri waktu aku latihan gitu di YouTube gitu kan, aku lihat-lihat konten yang doula gitu. Jadi doula itu kayak pendamping ibu hamil sampai dia melahirkan. Jadi untuk selama masa proses persalinan, doula ini akan menemani ibu hamil untuk membantu mengasisteni gitu supaya ibu tetap tenang saat melahirkan. Nah, pada saat itu ini hypnobirthing atau kayak latihan pernapasan, menahan rasa sakit, menahan sakitnya kontraksi. Itu sangat penting ya dengan pernapasan, karena walaupun kita udah latihan ya dari awal kita hamil sampai kita akhir kehamilan, itu kita latihan terus itu kita bisa lupa gitu, saking sakitnya berkontraksi atau saking kitanya khawatir gitu, kita lupa gimana teknik pernapasan gitu ya. Dan selain untuk kehamilan itu sendiri juga teknik pernapasan ini penting bahkan pada saat kita lagi cek pembukaan gitu ya, karena cek pembukaan itu kan melalui vagina gitu ya, dan itu juga sangat sakit sih kalau menurut aku untuk ngecek gitu. Nah, itu aku juga pakai ini ya, pakai latihan pernapasan itu lagi gitu. Jadi aku pakai yang gitu supaya bisa lebih rileks gitu ya untuk ngecek ke dalam vagina gitu. Dan juga penting gitu ya pada saat kita melahirkan, karena kontraksinya sangat luar biasa sakitnya. Aku juga nggak bisa menjelaskan secara detail gimana sakitnya, tapi kalian bisa alami sendiri nanti. Aku nggak nakut-nakutin kalian karena itu bakal dialami semua orang yang melahirkan, dan semua orang mengalami itu gitu. Jadi kalian nggak perlu takut juga sih, asalkan persiapan kalian matang gitu. Jadi untuk ibu yang mau hamil, mau melahirkan, kalian dari awal kehamilan itu harus sudah mulai latihan gerakannya, udah mulai latihan pernapasannya, supaya itu semua otomatis pada saat melahirkan. Jadi jangan kayak aku yang udah bulan-bulan terakhir mau melahirkan aku mulai latihan gitu ya. Nah, itu udah cukup telat menurut aku sih. Nah, itu nanti aku jelasin lagi gimana pengalaman aku itu. Karena videonya sangat panjang, aku bakal bahas itu di konten tentang melahirkan. Oke. Kita lanjut aja langsung ke minggu ke 17. Kita lanjut ke minggu ke 17. Di sini udah malam banget, jadi ya aku harus buru-buru selesaikan videonya. Di minggu ke-17 ini biasanya wanita hamil mulai merasakan kehidupan di perutnya. Tapi kalau misalnya kalian belum merasakan, kalian juga gak perlu khawatir, karena itu bakal terjadi juga kok, cepat atau lambat. Nah, bayi ini sudah sebesar buah pir 18 cm dengan berat 190 gram. 17 minggu artinya kalian sudah hamil selama 4 bulan di trimester kedua. Mulai bisa membedakan antara makanan yang manis dan tidak manis gitu. Dan dia bahkan sudah mulai bisa merasakan rasa. Kepalanya masih lebih besar dibandingkan dengan bagian badan yang lain, tapi er begin al fijn haar op zijn of haar hoofd te groeien.
Indera pengecapnya pada minggu ke-17 ini sudah mulai berkembang, sehingga bayi bisa membedakan cairan manis dan yang tidak manis, serta sudah bisa merasakan rasa sedikit di perut. Bayi bahkan mulai bisa mengembangkan selera dia sejak dalam kandungan di minggu ke-17 ini. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau bayinya suka makan rendang atau suka makan sushi mungkin ya. Nah, sushi nggak boleh selama hamil. Nah, itu mungkin kalian bisa dikit-dikit cobain ke bayi gitu. Nah, rambut halus sudah mulai tumbuh di kepala. Dinding rahim yang kokoh dan tangguh memungkinkan bayi untuk menggerakkan seluruh anggota tubuhnya dengan mendorongnya. Dan pada saat ini kalian bisa mulai merasakan gerakan itu di dalam rahim. Gerakan bayi kini lancar dan nggak seperti tersentak-sentak di awal kehamilan ya. Nah, anak kita juga memiliki kekuatan untuk menggerakkan jari tangan dan kakinya. Dia juga bisa mengerutkan kening sekarang kayak gini. Aku rasa sih kalau yang di minggu ke-17 ini kayaknya aku belum terlalu ngerasain. Aku ngerasainnya itu udah telat banget kayaknya ya. Kalau nggak salah sih aku termasuk yang telat ngerasain gerakan bayi. Tapi waktu aku bisa ngerasain itu lucunya tuh kayak yang bayinya itu ngerti kalau misalnya kita kita mau dia gerakin tangannya gitu, kayak dia coba nak aku elus-elus gitu, nanti dia bales nendang-nendang gitu. Dan tapi kalau sama papanya kadang nendang kadang enggak ya, pokoknya lucu banget ya. Nah, itu nanti kalian bakal alamin ya. Ini yang terjadi pada kita saat hamil ke-17 minggu. Pinggang kita udah benar-benar hilang. Sekarang kita mungkin merasakan beberapa stretch mark di kulit, dan kulit kita bisa berubah. Mungkin kita juga ngalamin yang namanya wasir, infeksi kandung kemih, keputihan, dan sembelit. Ini semuanya sangat menjengkelkan, tapi untungnya tujuannya itu baik ya. Penyakit kehamilan juga bukan hal yang memalukan, hampir semua wanita hamil memilikinya. Puji Tuhan sih aku nggak punya masalah sama sekali pada saat kehamilan. Cuman di akhir kehamilan itu aku masalahnya cuman di kaki bengkak ya. Ya, dan mulai kayak yang kalau keputihan enggak, tapi yang mulai nggak nyaman aja gitu. Nah, dengan pertumbuhan rahim, pakaian yang longgar atau pakaian khusus hamil akan menjadi yang paling nyaman digunakan. Celana ketat itu bagus untuk menopang kaki. Jadi pilih celana dalam berbahan katun karena daya serapnya. Nah, jadi pakaian dalam katun itu harus yang nyaman dan daya serapnya tinggi. Nah, makanya aku selama hamil juga nggak masalah deh bentuk celana dalamnya gimana gitu. Yang penting itu nyaman dan dan nggak ketat, terus juga bahannya enak dipakai. Terakhir itu adalah bra bersalin. Nah, bra bersalin dapat memberikan dukungan yang baik dan tumbuh bersama Anda sampai hari dimana kita menyusui. Dan memang benar sih, selama aku udah hamil besar itu, nah itu bra aku nggak ada yang muat sama sekali. Jadi aku harus pakai bra bersalin ya. Dan bra biasa itu karena ada kawatnya gitu udah nggak enak dipakai, bakal sakit banget. Nah, jadi kalau kalian mau hamil, kalau kalian mau nyaman selama hamil itu beli bra bersalin. Kita bisa melakukan echo atau USG minggu ke-20, namanya CEO. Nah, ini adalah echo dimana kita akan kita mulai pengen tahu gitu apakah bayi kita ini sehat. Nah, untungnya sebagian besar bayi lahir dengan sehat. Pada salah satu pertemuan pertama kita dengan bidan memberikan informasi tentang pemeriksaan ultrasonografi struktural yang juga dikenal sebagai USG 20 minggu. Dan tahukah kita bahwa rahim kita akan berkembang sangat cepat sampai kita udah nggak punya tempat lagi untuk saluran kencing kita gitu. Jadi kita harus selalu pergi ke kamar mandi. Nah, ini aku juga alamin di kehamilan di kehamilan terakhir gitu. Itu aku
betul-betul ngerasain, oh di kandung kemih maksudnya, bukan saluran kencing tapi kandung kemih. Nah itu artinya kita harus sering-sering ke WC. Oke, minggu ke-18 cepat aja. Minggu ke-18 itu pertumbuhan otak bayi itu 90 gram per bulan mulai dari minggu ke-18. Kepala bayi sekarang sudah sepertiga dari tubuh totalnya, dan bayi itu panjangnya sepanjang 20 cm dan beratnya 220 gram. Apa yang terjadi pada bayi di umur kehamilan trimester kedua ini? Sudah bisa merasakan gerakan bayi, namun belum tentu terjadi pada setiap ibu hamil. Nah, aku sendiri juga nggak ngalamin ini di minggu ke-18, tapi kayaknya minggu ke-25 kalau aku nggak salah ya. Nah, gerakan-gerakan ini bisa menjadi sangat kuat di malam hari. Ya, aku juga ngalaminnya gitu sih, kayak yang aku sendiri nggak ngalamin gerakan yang signifikan gitu. Nah, saat bayi kita tumbuh, dia mungkin akan semakin menikmati gerakan di dalam perut. Seorang bayi bisa menghabiskan hingga 90% waktunya untuk bergerak, tapi jangan khawatir, rata-ratanya adalah 20%. Nah, supaya kalian gak khawatir, bayi aku sendiri juga nggak terlalu sering bergerak. Dan ternyata puji Tuhan bayinya sehat. Beberapa bayi juga lebih aktif dibandingkan bayi lainnya sehingga tidak menjelaskan apapun tentang gender. Rata-rata di akhir kehamilan Anda atau kalian akan merasakan 9 dari 10 gerakan yang dilakukan bayi. Rata-rata di akhir kehamilan kita akan merasakan 9 dari 10 gerakan yang dilakukan oleh bayi kita. Namun ada juga wanita yang hanya merasakan separuhnya. Misalnya karena posisi plasenta yang berfungsi sebagai bantalan. Oh, mungkin juga bukan berarti sih anak aku nggak aktif, bisa jadi sih plasentanya gede ya gitu posisinya, menghalangi atau gimana gitu. Nah, bayi kita juga mengembangkan indera peraba dan karenanya dapat merasakan gerakannya sendiri. Bayi juga sudah berlatih melihat dan ia masih memerlukan waktu untuk melakukannya setelah lahir. Di minggu ke-18 ini, tubuh kita akan menahan lebih banyak cairan dari biasanya selama kehamilan. Ini dapat menyebabkan tangan dan kaki menjadi sedikit bengkak dan wajah tampak lebih penuh. Pastikan kita cukup istirahat, tapi pastikan juga kita cukup berolahraga. Jangan juga terlalu kritis terhadap diri sendiri. Banyak orang akan memuji penampilan kita karena mereka mengira kita terlihat muda dan sehat. Nah, itu bener banget. Selama aku hamil ya, dari awal aku kehamilan itu banyak yang bilang gitu kan, wah wajah kamu lebih sehat, lebih cerah. Nah itu karena kita di bawah pengaruh perubahan hormonal, perubahan posisi akibat pertumbuhan perut dan berkurangnya jaringan pendukung. Kita akan mulai mengalami adanya keluhan pada panggul selama kehamilan. Kayak tadi aku bilang aku kaki bengkak dan sering pipis gitu ya, tapi ternyata aku juga punya masalah sih di punggung bagian belakang, tapi yang sebelah kanan sampai ke kaki kanan semuanya, jadi sepanjang punggung bawah kanan sampai ke kaki kanan ya. Nah itu aku sempat ke fisioterapi dan sekarang pun aku masih ada keluhan di situ, dan kita bisa mempelajari cara mencegah dan mengatasi keluhannya dengan itu tadi, kursus hamil. Nah, olahraga ini merupakan salah satu cara untuk mengurangi keluhan. Kita juga dapat menghubungi fisioterapis atau ahli terapi olahraga. Dan akibat perubahan hormon dan aliran darah, kita bisa menderita penyakit gusi. Nah, makanya kita juga perlu kontrol ke dokter gigi. Di minggu ke-18 kita bisa melakukan kursus kehamilan, juga latihan untuk melahirkan. Kita juga mulai cek ulang lagi asuransi kita. Terus tetap lakukan kontak dengan suami kita. Kita adalah yang hamil gitu ya, jadi banyak sekali terjadi proses di dalam tubuh kita, dan mungkin aja pasangan kita bisa mengalami rasanya kayak terisolasi gitu, karena dia nggak tahu dia harus melakukan apa gitu ya.
Jadi coba ngobrol yang banyak dengan pasangan kita. Kita bisa kasih tahu mereka apa yang kita rasakan. Oh, aku ngerasakan ini loh. Oh, coba kamu pegang deh, bayinya nendang gitu. Jadi kita berusaha untuk apa ya, untuk mengajak suami kita berpartisipasi di dalam proses kehamilan ini, sehingga dia nggak merasa seperti orang luar gitu. Dan kalau misalnya kalian punya masalah dengan relasi, kalian juga bisa kontak konselor pernikahan gitu, supaya hubungan kalian tetap baik gitu. Karena ya tiap relasi itu berbeda-beda ya, dan bagaimana kalian menanganinya. Jadi kalau kalian punya problem, sebaiknya segera konsultasikan ke konselor pernikahan, dan juga ke dokter gigi ya, untuk ngecek kesehatan gigi dan gusi. Terus kalau misalnya kalian mau, juga ada terapi akupuntur, terus ada juga osteopati, terus ada juga banyak sekali kursus-kursus yang bisa membantu selama proses kehamilan dan juga untuk persiapan melahirkan. Dan bagi teman-teman yang belum yang belum ngasih tahu bos, kasih tahu segera. Dan kalian juga punya hak untuk mendapatkan beban kerja yang disesuaikan dengan situasi kehamilan kalian. Misalnya kayak kita punya hak ekstra untuk istirahat, dan kita tidak perlu melakukan pekerjaan fisik yang terlalu berat. Nah, itulah kenapa pentingnya kita membicarakan ini dengan atasan kita. Tahukah kamu bahwa bayi kita sudah mengembangkan sidik jarinya sendiri di dalam rahim? Nah, yang ini adalah sudah unik dan dia akan memilikinya seumur hidupnya. Minggu ke-19 kita sudah berada di pertengahan kehamilan. Jadi kita hampir memasuki separuh masa kehamilan. Karena belum terbentuknya jaringan ikat, kulit bayi masih terlihat keriput. Jadi karena perkembangan indranya sedang berjalan dengan lancar, bayi mungkin dapat mendengar nyanyian atau pembicaraan. Namun yang paling penting, ia akan mendengarkan detak jantung mama dan suara lain yang dihasilkan oleh tubuh kita. Nah, di minggu ke-19 ini si bayi sudah mulai bisa mendengar ya teman-teman. Nah, ini besarnya udah seperti buah mangga, 22 cm dan beratnya 250 gram. Sudah masuk ke bulan kelima di trimester kedua. Apa yang terjadi pada bayi? Rambut halus yang tumbuh pada anak akan perlahan rontok. Bayi kita sekarang sudah punya alis ya teman-teman. Jadi alis aslinya sudah mulai terbentuk. Setiap pemeriksaan kehamilan, bidan akan meraba perut untuk melihat apakah bayi tumbuh dengan baik. Nah, pada saat ini rata-rata bagian atas rahim itu sudah hampir mencapai pusar. Jadi bayi kita telah mencapai kira-kira setengah dari panjang akhirnya. Dan itu sangat sesuai dengan usia kehamilan. Bayi kita juga bergerak 200 kali sehari, dan itu akan terus meningkat mulai dari minggu ini. Ada kemungkinan besar kita akan semakin merasakan gerakan bayi. Dan kalau dia nggak bergerak, jangan takut, karena mungkin dia sedang tidur ya. Pada ibu hamil yang terjadi adalah mengalami stretch mark yang membentang dari tulang kemaluan hingga pusar. Sebenarnya itu selalu ada, makanya seperti aku bilang ya, aku sebelum hamil pun aku udah bisa lihat gitu garisnya. Tapi karena perut kita semakin besar, nah kita bisa melihatnya dengan sangat jelas sekarang. Dan jangan khawatir, karena itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi kita juga bakal mengalami yang namanya kram di betis atau paha di sekitar periode ini. Dan kita bisa mengonsumsi tambahan makanan 300 kilokalori per hari. Namun kita nggak perlu makan untuk 2 orang. Jadi perhatikan baik-baik vitamin dan suplemen yang dibutuhkan selama hamil. Penyakit kulit saat hamil seperti jerawat itu juga sering terjadi ya. Kita juga bukan satu-satunya yang mengalami hal ini. Keluhan seperti stretch mark, masker kehamilan, atau gatal-gatal pada kulit juga sering terjadi.
oh ya ini aku nggak ngalamin kayaknya ya, tapi aku ngalamin sih kayak waktu udah dekat-dekat masa kehamilan itu kayak ketiak kita gitu ya ada di lipatan-lipatan itu jadi hitam kayak gitu, jadi kayak warnanya lebih gelap. Nah itu aku juga alamin sih. Nah tapi setelah melahirkan dan lama kelamaan itu hilang dengan sendirinya ya teman-teman, jadi nggak usah khawatir. Oke, sekarang ada kehamilan yang ke-20. Jadi bayi sekarang memiliki panjang sekitar 24 cm dan berat 300 gram. Jadi sebesar wortel gitu ya teman-teman. Dan di USG ke-20, di minggu ke-20 mungkin kita sudah merencanakan atau sudah planning mau USG minggu ke-20 atau yang namanya SEO. Dan kelainan pada bayi itu paling terlihat dan dapat dideteksi selama pemeriksaan prenatal ini. Jenis kelamin juga bisa dilihat saat USG dan ya ini adalah salah satu USG yang menegangkan ya teman-teman, karena disitulah kita tahu apakah bayi kita sehat. Terus kita juga bisa lihat jenis kelamin bayi kalau dia nggak nutupin bagian kemaluannya gitu ya. Karena kadang-kadang itu sulit dilihat gitu, tergantung posisi bayi. Dan berarti kita berada di bulan kelima kehamilan dan di trimester kedua. Apa yang terjadi pada tubuh kita ketika kita hamil 20 minggu? Bayi kita sekarang menjadi lebih rewel, jadi dia bergerak sekitar 200 kali setiap hari, dan setiap hari 25 liter darah dipompa melalui tali pusar. Bayi menyerap glukosa, oksigen, dan bahan bangunan tubuh jadi melalui tali pusar. Produk limbah juga dikeluarkan melalui darah tali pusar. Nah, saat ini berat badan bayi kita akan bertambah sekitar hingga 50 sampai dengan 100 gram per minggu. Bayi kita juga nggak akan segan-segan minum cairan ketuban. Nah, selama periode ini bayi akan semakin sering melakukan hal ini untuk mempersiapkan sistem pencernaannya terhadap susu yang akan diminumnya. Nah, minum cairan ketuban juga menghasilkan mekonium pertamanya. Feses berwarna hitam dan lengket ini akan menjadi feses pertama bayi Anda saat ia lahir. Nah, kita mungkin akan merasakan tendangan bayi dengan sangat jelas. Kita merasakan di seluruh sisi perut, karena bayi masih memiliki banyak ruang untuk bergerak, jadi masih bisa ke kanan, ke kiri, ke bawah gitu ya, kecuali jika plasenta berada di bagian depan. Nah, proses merasakan bayi kita mungkin memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, kemungkinan pada kehamilan aku ini yang terjadi ya, kenapa aku nggak terlalu sering ngerasakan gerakan bayi aku, itu karena mungkin plasentanya ada di depan perut jadi nutupin ya. Nah, yang terjadi adalah di minggu ke-20 kehamilan kita sudah terasa jauh terbiasa dengan kehamilan kita, dan sekarang adalah waktunya untuk memikirkan latihan kebugaran, terus juga memikirkan kesadaran tubuh serta persiapan relaksasi melahirkan. Nah itu sangat penting. Aku bilang sekali lagi, aku sendiri misal nggak ikut. Dan apakah kita menderita kram di betis? Ini adalah penyakit yang umum, terutama yang mengganggu di malam hari. Untungnya ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kram ini, seperti mengonsumsi magnesium yang ekstra sebelum tidur dan untuk membantu mengendurkan otot. Tekanan darah rendah atau tinggi juga bisa terjadi. Bidan kita akan memeriksanya pada pertemuan berikutnya. Pijat refleksi dapat membantu kita mengatasi banyak penyakit kehamilan. Apa yang perlu kita lakukan di kehamilan ini yaitu adalah USG tadi ya, untuk memeriksa adanya kelainan fisik pada bayi yang belum lahir. Juga diperiksa apakah tumbuh dengan baik dan apakah terdapat cukup cairan ketuban. Kita akan menerima hasil tesnya segera setelah tes, dan bila kita mengetahuinya, pemeriksaan ini juga bisa mengungkapkan jenis kelamin bayi. Jadi oleh karena itu kita harus diskusikan dulu dengan pasangan apakah kita mau
mau mengetahui jenis kelaminnya atau kita mau surprise gitu ya. Dan kita juga mulai ikut kursus lahiran, kita juga mulai membuat list apa aja yang kita butuhkan untuk bayi selama minggu-minggu pertama dia lahir ke dunia. Itu kita juga harus siapkan ya bajunya, kamarnya, terus barang-barang dan alat-alat yang dibutuhkan bayi pada saat dia lahir ke dunia. Terus kita juga mulai bisa beli kursi mobil untuk bayi ya, itu kita juga mulai pikirkan. Terus kita juga bisa mulai pikirkan kartu lahiran gitu, kita mulai cari desainnya dan segala macamnya. Oke, jadi itu dia tadi proses kehamilan dari minggu ke 11 sampai ke 20. Terima kasih teman-teman udah nonton, walaupun aku bikin videonya sambil ngantuk-ngantuk ya karena di sini udah malam. Tapi semoga penjelasan aku cukup mudah dimengerti dan bisa memberikan sedikit informasi buat kalian. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam. Dah.